Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalam apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah. Kubuatkan baginya satu pintu di timur dan satu pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pembangunan dan renovasi Ka'bah, bencana alam hingga pertempuran. Ka'bah merupakan situs paling suci bagi umat Islam sedunia. Tiap tahun, jutaan umat Islam sedunia berziarah ke situs penting Muslim ini. Ka'bah adalah pusat ibadah dan arah kiblat bagi umat Islam dalam ibadah sholat. Ka'bah juga merupakan bangunan pertama yang dibangun atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyembah dan mengesakannya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun begitu, ada pula pendapat lain bahwa Ka'bah ditandai pertama oleh malaikat jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi. Dalam riwayat yang lebih populer, manusia yang mendirikan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu anaknya, yakni Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 12 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah kami atau amal kami, sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Bahan bangunan Ka'bah pada saat itu didatangkan dari 5 gunung, yakni Gunung Tursina atau Gunung Sinai, Gunung Tursita, Libnan, Judi, dan Gunung Nur. Proses akhir pembangunan Ka'bah ditandai dengan peletakan Hajar Aswad di pojok tenggara Ka'bah. Usai dibangun, Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan. Renovasi Ka'bah atau pembangunan ulang dilakukan setidaknya 4 kali. Seiring dengan berjalannya waktu, Ka'bah beberapa kali ditimpa bencana seperti banjir dan kebakaran, hingga menyebabkan bangunan dan dindingnya rusak dan bahkan hancur. Setelah itu juga Ka'bah dibangun kembali. Merujuk pada buku The Great Episodes of Muhammad SAW, Dr. Said Ramdan Al-Buti, 2017. Para ulama sepakat bahwa Ka'bah telah mengalami pembangunan atau rehabilitasi sebanyak 4 kali. Yang pertama, pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pembangunan Ka'bah dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah di atas. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah hingga 7 hasta dengan panjang 30 hasta dan lebar 22 hasta. Sementara pendapat lain menyebutkan kalau tinggi Ka'bah adalah 9 hasta. Saat itu Ka'bah belum dilengkapi dengan atap. Yang kedua, pembangunan atau renovasi Ka'bah oleh kaum Quraisy. Pembangunan Ka'bah dikerjakan kaum Quraisy beberapa tahun sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Banjir bandang menerjang Makkah hingga menyebabkan sebagian dinding Ka'bah roboh. Kaum Quraisy kemudian membangun kembali Ka'bah yang rusak itu. Nabi Muhammad SAW yang saat itu diperkirakan berusia 35 tahun juga ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Beliau mengangkut batu di atas pundaknya dengan beralaskan selembar kain. Ia bahkan sempat tersungkur ketika membawa batu-batu itu. Ketika pembangunan selesai, suku-suku berselisih untuk menentukan suku mana yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya.
Nabi Muhammad SAW mengusulkan agar Hajar Aswad ditaruh di atas selembar kain, sementara perwakilan dari suku-suku yang berselisih itu masing-masing memegang ujung kain untuk kemudian mengarahkan batu hitam itu ke tempatnya semula. Semua sepakat dengan usul Nabi Muhammad SAW itu. Pada pembangunan kedua ini, Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta, namun panjangnya dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta dari sebelumnya 30 hasta. Mereka biarkan dalam area Hijr Ismail. Sebetulnya Nabi Muhammad tidak sepakat dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh kaum Quraisy tersebut, karena mengubah posisi Ka'bah sebagaimana ketika dibangun Nabi Ibrahim. Namun Nabi Muhammad memilih untuk menahan egonya atas kebenaran sejarah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalam apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah. Kubuatkan baginya satu pintu di timur dan satu pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu. Yang ketiga, renovasi oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Pembangunan Ka'bah pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah pada akhir tahun ke-36 Hijriah. Pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah komando Al-Husain bin Numair As-Sakuni menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Mekah. Peperangan itu menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah roboh dan juga terbakar. Abdullah bin Zubair meminta saran kepada yang lainnya terkait dengan pembangunan Ka'bah. Apakah dibangun bagian-bagian yang rusak saja atau diratakan semuanya baru kemudian dibangun kembali? Setelah menerima beberapa usulan, Abdullah bin Zubair akhirnya meratakan Ka'bah dengan tanah. Ia kemudian membangun tiang-tiang di sekelilingnya dan menutupinya dengan tirai. Abdullah bin Zubair menambah bangunan Ka'bah 6 hasta dari yang dulu dikurangi kaum Quraisy. Ia juga menambah tingginya 10 hasta dan membuat 2 pintu, satu pintu untuk masuk dan satunya lagi untuk keluar. Dia berani melakukan ini, merombak bentuk dan posisi Ka'bah, karena mengikuti hadis Nabi Muhammad di atas. Yang keempat, renovasi oleh Khalifah Malik bin Marwan. Pembangunan Ka'bah dilakukan setelah Abdullah bin Zubair wafat. Setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, Al-Hajjaj melaporkan kepada Khalifah dinasti Umayyah saat itu, yakni Malik bin Marwan, bahwa Ibnu Zubair telah mendirikan pondasi Ka'bah yang diperselisihkan oleh para pemuka Mekah. Kalau tinggi bangunan yang dia, Abdullah bin Zubair, biarkan saja, namun panjang bangunan itu yang meliputi Hijr Ismail, kembalikanlah seperti semula, dan tutuplah pintu yang dia buka. Perintah Malik bin Marwan kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj kemudian meratakan dan membangun kembali Ka'bah sebelum Abdullah bin Zubair mengubahnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan Ka'bah dilakukan sebanyak 5 kali. Pembangunan pertama dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Di situ disebutkan bahwa Nabi Adam diperintahkan Allah untuk membangun rumah baginya. Akan tetapi, riwayat ini doif karena salah satu rawinya, Ibnu Luhaiyah, adalah perawi yang doif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat lain menyebut kalau orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Syeds alaihi salam. Namun lagi-lagi, riwayat ini doif. Wallahu a'lam bishawab. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.